Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nurlita dengan NIM 20090303606 dan teman saya. Saya Rafifa Nur Alfiani dengan NIM 20090360005. Saya Musni Tamrin dengan NIM 209. Saya tadi Genian Gerson dengan NIM 2009030360032. Saya Hadifah Mutiara Cahya dengan NIM 20090360036. Jadi kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ingin mendiskusikan mengenai studi kasus yang telah kita ambil dari situs Kaggle. Jadi studi kasus yang diambil oleh kami yaitu Rising Dataset, di mana membahas tentang penelitian yang mengembangkan sebuah machine vision untuk membedakan dua varietas kismis yaitu Kecimen dan Besni di Turki. Penelitian ini menggunakan 900 butir kismis dari kedua varietas tersebut yang dimodelkan dengan teknik pembelajaran mesin LR, MLP, dan SVM. Kemudian bisa dilanjutkan mengenai ulasan dari mesin tersebut. Baik, jadi untuk studi kasus ini menggunakan pengembangan machine vision, di mana machine vision ini merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dia tuh memiliki kemampuan dalam tanda kutip melihat layaknya seorang manusia. Nah, kata melihat di sini tuh maksudnya mesin ini dapat menangkap dan mengidentifikasi gambar serta membuat sebuah keputusan. Atau bisa dibilang juga kalau machine vision ini merupakan kemampuan komputer untuk dapat mempelajari atau memahami suatu lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk studi kasus ini dia kan tadi gunain 900 butir kismis, 450 butirnya dari varietas Kecimen dan 450 butirnya dari varietas Besni. Kemudian dengan menggunakan teknik pemrosesan gambar, gambar-gambar tersebut mengalami berbagai langkah pra pemrosesan dan 7 operasi ekstraksi pada karakteristik morfologi yang dimiliki kedua varietas tersebut. Selain itu, informasi mengenai statistik minimum, mean, maksimum, dan standar deviasi juga dihitung untuk setiap karakteristik yang ada. Distribusi kedua varietas kismis pada karakteristik dilakukan pemeriksaan, lalu distribusi tersebut ditunjukkan dalam bentuk grafik. Kemudian model dari mesin dibuat dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin logistic regression atau LR, multilayer perception atau MLP, dan support vector machine atau SVM, serta melakukan pengukuran kinerja. Dan untuk tingkat akurasi yang paling tinggi itu terdapat pada teknik pembelajaran SVM. Jadi bisa dikatakan kalau berdasarkan jumlah data yang tersedia, penelitian ini disebut berhasil. Seperti itu. Untuk analisis lebih lanjutnya, mungkin bisa disampaikan teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas tentang analisis studi kasus yang telah kami buat. Yang pertama itu tentang bagaimana sih penerapan AI di dalam case yang telah kami tentukan dan teknik apa yang kami gunakan di dalam case ini. Jadi di sini kita menggunakan teknik computer vision. Jadi computer vision yang kita gunakan adalah mesin vision. Nah, mesin vision adalah kemampuan komputer untuk dapat mempelajari atau memahami suatu lingkungan. Nah, di case ini tuh ada 2 jenis varietas kismis, yang mana nantinya dari banyaknya kismis, masing-masing kismis akan masuk dalam salah satu dari 2 jenis varietas tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan di mana posisi kismis itu, kita menggunakan mesin vision ini. Cara kerja dari mesin vision ini yaitu dengan mendeteksi kismis atau hanya melalui gambar saja, mesin tersebut sudah dapat menentukan masuk dalam jenis varietas apa kismis tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan Baik, untuk analisis kedua yaitu mengidentifikasi data tersebut. Apakah data tersebut termasuk big data atau bukan?
Sebelum masuk ke analisisnya, saya ingin ngejelasin tentang Big Data. Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar volumenya dan akan meningkat atau tumbuh secara eksponensial dari waktu ke waktu. Sehingga Big Data sendiri merupakan data yang kompleksitasnya tinggi dan besar. Maka dari itu, dibutuhkan seorang praktisi data yang ahli dan terampil menggunakan tools untuk memanajemen Big Data tersebut menjadi data efisien, mudah dipahami, serta mudah diakses jika dibutuhkan. Di dalam Big Data sendiri juga terdapat velocity yang berarti pengumpulan dan pengolahan berbagai data dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagai contoh, pada studi kasus ini, machine vision digunakan untuk membedakan atau mengelompokkan 2 varietas kismis dari 900 butir kismis. Lalu digunakan teknik pemrosesan gambar yang dimana gambar-gambar tersebut mengalami berbagai langkah-langkah pra-pemrosesan dan 7 operasi ekstraksi pada karakteristik morfologi dari 2 varietas kismis. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya, Nabila Nurlita. Oke, jadi dari studi kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus di atas merupakan big data karena AI machine vision yang digunakan dapat mengumpulkan dan mengolah data dari varietas kismis dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian ada atribut yang bisa diidentifikasi dari analisis sebelumnya. Ada 7 atribut yang dapat diidentifikasi, antara lain yang pertama itu area, yaitu memberikan jumlah piksel dalam batas butir kismis. Yang kedua itu ada perimeter, yaitu mengukur lingkungan dengan menghitung jarak antara batas butir kismis dan piksel di sekitarnya. Selanjutnya atribut akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang ketiga ada major axis length, yaitu memberikan panjang sumbu utama yang merupakan garis terpanjang yang dapat ditarik pada butir kismis. Lalu yang keempat ada minor axis length, yaitu memberikan panjang sumbu kecil yang merupakan garis terpendek yang dapat ditarik pada butir kismis. Lalu yang kelima ada eccentricity, yaitu memberikan ukuran eksentrisitas elips yang memiliki momen yang sama dengan kismis. Lalu yang keenam ada convex area, yaitu memberikan jumlah piksel kulit cembung terkecil dari wilayah yang dibentuk oleh butir kismis. Lalu yang terakhir ada extend, yaitu memberikan rasio wilayah yang dibentuk oleh butir kismis dengan total piksel dalam kotak pembatas. Oke, sekian dari kelompok 4. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih.